warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Bapak Ibu sekalian, para ulama, jeli pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, jamaah masjid, Nurul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sambil berdoa, Allahumma thayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang turun di sore dan malam hari ini adalah hujan yang bermanfaat. Semoga bagian dari rahmat Allah berupa hujan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah pastinya, dan tentu juga membawa berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri karena Allah tersebut. Demikian juga karunia atau rahmat Allah yang dalam bentuk kemudahan kita untuk beribadah. Tak banyak orang yang bisa ke masjid di hujan, ya. Apalagi kalau yang tahu hukumnya. Hujan itu salah satu hukum yang membolehkan untuk tak ke masjid. Tapi orang-orang yang tentu lebih bersemangat, dia tidak menjadikan itu sebagai alasan yang kuat, apalagi hujannya pun tidaklah terlalu kuat, ya. Karena itu beruntung Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kemudian insyaallah bisa hadir di majelis ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah juga untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan teruskan juga kepada kita semua. Allah juga memberikan salawat untuk kita hamba-hambanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli ajma'in wal mu'minin wal mu'minat. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT. Kembali Allah takdirkan malam hari ini Ustaz yang kita tunggu-tunggu berhalangan hadir. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat dan kesibukan beliau bisa diselesaikan sebaik-baiknya, dan pada pertemuan berikutnya bisa hadir pada kesempatan ini. Ini kebetulan juga malam Sabtu ini saya sebenarnya tak bisa juga, tapi kebetulan pas tadi sore juga hujan di berbagai tempat. Mahasiswa bilang, Pak, malam ini hujan di tempat kami, Pak, nggak bisa masuk, rumah udah mau banjir gitu. Jadi pas pula terbaca WA Pak Haji Irwandi dan Anda Bais, mereka semua minta bisa nggak malam ini libur. Insya Allah ini kebetulan ada WA aja, saya jawab Insya Allah bisa, dan kuliah kita buatkan malam hari ini dengan tidak yang lain. Itu hujan tuh banjir, ada tinggal di Kulim mahasiswa itu, jadi jauh maka bisa datang, gitu ya. Ada di Panang gitu. Tapi sekali mereka Allah SWT, beberapa subuh yang lalu kita bicara tentang satu doa yang Allah ajarkan, doa pagi, ya. Doa pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa itu mudah-mudahan juga sudah menjadi amalan kita setiap pagi, ya, jangan pernah kita tinggalkan insyaallah. Kalau mau lengkapnya dengan zikir-zikir pagi, saya lihat di rak-rak kita itu sudah ada kitab-kitab kecil yang berisikan zikir-zikir pagi. Dan salah satu doa yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah adalah doa tersebut. Nah, di antara doa itu bagaimana kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mengantarkan kita punya wawasan
kemudian juga menjadi landasan dalam beramal, dan bisa juga mengajarkannya. Nah, ketiga komponen itulah yang kemudian dikategorikan ilmu yang bermanfaat. Apakah kalau cuma kita tahu itu sudah dianggap berilmu, disayani, tapi belum sempurna, sepertiga. Cuma sayangnya kalau cuma berilmu tidak diamalkan, nah ini resikonya tinggi. Apalagi orang-orang yang model ustadz-ustadz gitu, dai-dai, termasuk saya yang beberapa kali mungkin menyampaikan syarahan atau tausiah gitu ya, menyampaikan dakwah, ini malah lebih lebih keras lagi ancaman Allah tatkala misalnya hanya bisa menyampaikan, hanya bisa punya ilmu, bisa menyampaikan saja tapi tidak diamalkan. Ini resikonya berat. Kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Betapa hinanya, jeleknya ya orang-orang yang hanya mampu mengatakan tapi tidak mampu mengamalkan. Habis kalau mereka berpahala, ini ilmu yang memang harus kita miliki. Terutama ilmu, ketika disebut ilmu, para ulama menyebutkan yang katakan ilmu itu adalah yang terkait dengan agama. Di ilmu agama itulah yang sebenarnya ilmu, yang referensinya, yang sumbernya jelas, ya sumbernya tegas, sumbernya itu autentik lah bahasa orang apanya gitu ya, autentik, asli. Kalau ilmu dunia itu juga ilmu, tetapi tentu saja bisa berbeda-beda. Dokter saja, penyakit saja, ketika misalnya seseorang itu mengalami sesuatu gangguan pada tubuhnya, itu para ahli kesehatan akan berbeda pendapat tentang itu. Mungkin saja ketika ada seseorang yang kakinya sakit, satu dokter mengatakan asam urat, yang lain mengatakan rematik, yang lain mengatakan ini cuma kram biasa. Ya, nah itu ilmu dunia. Ilmu dunia itu dasarnya apa? Dasarnya adalah pengalaman diantaranya. Ya, dari pengalaman yang terlihat, oh kalau orang kayak gini nih, ini nih penyakitnya. Tapi agama tidak didasarkan pada pengalaman. Agama itu didasarkan ilmunya pada sumber dari Al-Quran dan hadis Rasul yang kemudian diteruskan oleh para ulama kepada kita semua. Nah inilah dahsyatnya, dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kategori untuk ilmu yang disebut wajib itu ilmu agama ini. Ya, ilmu agama yang kemudian manfaatnya itu pasti akan dirasakan oleh orang yang mempunyai ilmu tersebut, baik untuk amalannya ketika dunia, apalagi nanti ketika diamalkan dengan baik, maka manfaat itu akan betul dirasakan di akhirat. Apa itu kalian yang muliakan Allah SWT? Nah, ilmu bermanfaat ini yang kemudian diwajibkan oleh Allah untuk kita pelajari dan akan bermasalah kalau ilmu itu tidak dipelajari, cuma didapatkan saja itu tanpa belajar. Nah ini berisiko tinggi. Ini ilmu agama. Sekali lagi, ilmu agama itu begitu berbeda dengan ilmu dunia, ilmu umum, ilmu alam ini. Ilmu alam itu bisa tanpa belajar, tanpa sekolah bisa. Ya, padahal penemu lampu ini kan tak belajar di sekolah, malah dicaci maki, dihina. Dia ada teman-temannya dianggap paling bodoh, kemudian juga ya dikeluarkan oleh pihak sekolah karena sekolah tak sanggup lagi mengurus anaknya begitu. Ya ada yang teman-temannya ada yang menyebut idiot, gitu ya. Tapi kemudian oleh ibunya yang menerima keadaan dan kenyataan itu kemudian mendidiknya dengan baik dan memberikan fasilitas untuk dia berkreasi. Nah, silakan kamu ini memang nggak diterima sekolah karena sekolah itu tak cocok untuk orang-orang hebat. Kira-kira yang itu nih pesan yang sampaikan oleh ibunya kepada anak. Dan tentu ini juga untuk pelajaran bagi kita para orang tua. Terkadang memang ketika ada orang tua atau guru yang memuja anaknya tanpa melihat potensi pada anaknya. Di jenjang pendidikan itu di sekolah-sekolah itu memang diajarkan bagaimana pendidikan merdeka itu intinya menggali potensi siswa, kemudian mengembangkan potensi itu walaupun dengan perbedaan-perbedaan. Nah, ini diferensiasi pendidikan, diferensiasi dengan menghargai setiap perbedaan. Nah ini yang terjadi ketika urusan dunia itu bisa menemukan bola lampu, bisa menemukan pesawat, bisa menemukan
kemudian ternyata penemuan pesawat itu malah ilmuwan muslim, tokoh muslim yang menemukan, diambil dari Al-Quran. Tapi sekali mereka, nah sebaliknya agama itu harus dipelajari, harus dituntut dan harus ada guru. Bolehkah kita membaca saja? Boleh, tetapi tentu ilmunya akan bisa saja berbeda. Karena dengan membaca kita kadang-kadang hanya memahami sendiri, mencoba memahami dari bacaan itu sendiri, ya. Tapi ketika kita mungkin belajar lagi dengan guru, maka ini akan lebih komplit lagi. Dan para ulama memang mengingatkan belajar agama itu mesti memang dengan guru, ya. Bukan berarti guru agama di sekolah, tidak. Mana saja, termasuk insya Allah di wirid-wirid pengajian itu adalah guru-guru kita. Nah, oleh sekalian kemudian kita Allah SWT. Sehingga apa yang terjadi dengan ilmu yang demikian itu akan kemudian bisa membuat kita insya Allah akan mudah memahami pula jika kita menemukan perbedaan-perbedaan dalam amalan-amalan kita terkait agama. Ya, saya lalu menyampaikan ini karena memang terkadang ketika kita melihat perbedaan ini masih sulit kita menerimanya. Ya, orang itu kok berbeda dengan saya begini kok dia begitu. Nah, perbedaan itu malah menjadi pemecah belah misalnya. Ini bisa saja terjadi. Kenapa? Karena pemahaman yang berbeda tersebut tidak digali lagi ilmunya tentang itu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menemukan perbedaan-perbedaan itu, insya Allah, maka kita mencoba melacak, mencari apakah yang saya amalkan itu sudah yang benar, ada dasarnya, atau yang dia amalkan itu yang ada dasarnya. Ketika nanti kita mempelajari, belajar tentang itu kemudian, maka insya Allah akan kita mudah memahami. Oh, dia itu ada dasarnya, saya juga ada dasarnya. Jalan saja, saling memahami saja, ya. Kalau memang kita tak ada dasar, kita harus berubah. Kalau dia yang tak ada dasar, kita harus ingatkan. Ya, kita harus ingatkan. Ini bagian dari dakwah kita yang menjadi tugas kita sebagai seorang muslim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu kata Allah SWT adalah umat yang dikeluarkan dari segala manusia ini dengan sebaik-baik umat. Jadi sebaik-baik golongan itu ya umat kita, umat Islam. Yang dibangkitkan, yang dihadirkan oleh Allah muka bumi ini. Tapi ingat, tugas manusia terbaik itu adalah dakwah. Nah, jadi ketika kita melihat ada perbedaan, kita melihat sisi perbedaan itu, ini sebabnya. Kemarin kita bicara tentang tiga cara orang beribadah, gitu. Ada taklid, ada talfiq, ada ittibah, gitu. Nah, ketiga-tiganya ini kita coba nanti lihat posisi kita pada posisi mana. Nah, tentu kita berharap posisinya posisi yang ketiga, ittibah. Bagaimana kita ketika melihat orang lain berbeda dengan kita bisa memahaminya. Ketika orang lain melihat kita, orang itu bisa memahami kita. Karena tahu ilmunya. Nah, sekali muliakan Allah SWT. Orang-orang yang berilmu ini juga sekedar untuk mengingatkan dan memotivasi kita bahwa orang-orang yang berusaha hadir dalam majelis ilmu itu adalah orang-orang yang kemudian Allah sediakan para malaikat bersama mereka. Sebagaimana sering kita dengarkan hadisnya, wa man yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kata Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah kecuali yang mereka itu mempelajari, membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan hadirkan dalam hatinya ketenangan. Jadi ketenangan ini kita perlukan. Begitu tenangnya kita di dalam masjid, ya jangan salahkan kalau ada misalnya yang itu mudah ngantuk, tidur biasa. Ya, saya mungkin dulu pernah menceritakan sebuah kisah menarik di Jepang yang diceritakan oleh Ustaz Andi Hidayat. Beliau punya teman di sana. Itu temannya itu seorang muslim Jepang, gitu ya. Kemudian dalam perjalanan menuju ke sebuah majelis ilmu di masjid ya yang enggak jauh, dia naik kereta api. Di kereta api sebelahnya duduk seorang pemuda, seorang laki-laki yang sudah balik, yang sudah muda ke atas lalu. Yang juga di kereta api yang sama dengan tujuan yang berikutnya. Nah, ketika itu si muslim ini mengajak pemuda ini mau bercerita dengan pemuda ini. Cerita ternyata si pemuda ini akan menuju sebuah kota di mana di kota itu kota yang telah difasilitasi untuk orang bisa bunuh diri dengan legal, dengan resmi. Jadi kalau ada orang mau bunuh diri, datanglah ke kota itu.
Nah, jadwalnya jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11. Mereka menaiki kapal sebelum jam 8, naik kereta api sebelum jam 8 ini. Kemudian akhirnya pemuda ini, si muslim ini mengajak pemuda ini, gini aja, sebelum engkau lanjut ke tempat bunuh diri, ikut saya dulu lah. Karena sudah akrab di kereta api itu cerita, kemudian diajak, ikut saya dulu lah. Ikut saya, kita mampir nanti di tempat saya mampir. Setelah itu nanti saya antar kamu ke tempat itu. Dan nanti kalau misalnya kamu gagal bunuh diri hari ini, saya akan membayar denda untuk kegagalan kamu ini. Kamu bisa pulang besoknya, kita jadwal pulang besok, tapi saya akan bayar kamu karena kegagalan hari ini. Apa yang terjadi kemudian? Si pemuda ini menyetujui dan dia ikut dengan si muslim ini. Muslim ini mampir sebuah tempat, sebuah daerah dan menuju ke sebuah masjid, ikut bersama pemuda ini. Hadir masjid itu, sementara pemuda karena dia non muslim, dia duduk di teras masjid. Nah, dari luar dia terdengar sayup-sayup bacaan Al-Quran dia dengar, kemudian tausiah yang disampaikan dalam majelis ilmu itu dia dengar, dan kemudian qadarullah, Allah hadirkan hidayah untuknya. Hidayahnya apa? Hidayah dia tertidur mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dan penyampaian dari Ustaz dalam tausiahnya tadi. Tertidur. Setelah selesai tausiah, si muslim ini keluar melihat temannya tadi. Dilihatnya teman itu tertidur pulas, ini kayaknya kalau dibangunkan agak susah ini. Khawatir nanti kalau dibangunkan tiba-tiba malah bisa bikin sakit. Ya biarin aja lah, tunggu aja nanti sampai dia bangun. Terus si muslim ini pun ikut sholat zuhur. Setelah sholat zuhur baru dia keluar lagi, dilihatnya si orang tadi sudah mulai bangun. Dan bangun, kemudian dia temukan si muslim ini mengatakan, saya mohon maaf karena memang tadi saya membangunkan kan untuk bisa berangkat ke tempat ke kota itu, tapi saya lihat kamu tertidur pulas sekali. Dan tentu kamu gagal bunuh diri hari ini. Saya berjanji tadi akan membayar denda karena itu. Maka sebutkan berapa yang harus saya bayar. Apa kata si pemuda ini? Sahabatku, saya boleh cerita? Boleh. Saya ini sebenarnya bersyukur hadir di sini. Saya ini tujuan saya ke tempat ke kota itu untuk bunuh diri. Karena saya punya masalah yang berat. Masalah saya itu adalah saya susah tidur. Berhari-hari saya tak bisa tidur. Kalau ada penyakit namanya apa itu? Insomnia, penyakit insomnia. Susah tidur. Oleh karena itu saya berniat untuk bunuh diri, tidak tahan lagi saya merasakan penyakit ini. Ini rupanya begitulah rezeki orang ya. Susah tidur juga masalah. Ketiduran terus masalah juga. Ya. Lantas dengan ini saya malah bisa tidur. Mendengar tadi yang baca-baca, entah apa yang kalian baca di dalam itu, hati saya jadi tenang, dan itu kemudian membuat saya terbuai dan tidur. Karena itu saksikanlah, saya mau minta kepadamu untuk ajarkan kepada saya, dan saya tidak jadi bunuh diri. Ajarkan saya apa yang kalian pelajari di dalam. Diajarkan kemudian, dan si pemuda ini pun masuk Islam. Nah, ini kisah nyata yang diceritakan oleh Hidayat, dan ini menarik bahwa memang ada dua sisi di sana. Pertama, kegelisahan hati itu ternyata bisa diobati. Yang kedua, obatnya itu diantaranya adalah zikir dan baca Al-Quran. Ya, nas qad ja'atkum mau'izah. Hai sekalian manusia, telah diturunkan, telah datang kepadamu mau'izah. Apa itu mau'izah? Al-Quran. Ya. Apa alasan Allah turunkan Al-Quran? Mau'izah itu diantaranya huwa shifa'ul lima fis sudur. Dia atau Al-Quran itu menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam hati kalian. Karena itu pesan untuk kita, teruskan aktivitas kita membaca Al-Quran. Ya, kalau misalnya kita membaca Al-Quran setiap subuh setelah selesai subuh atau mungkin setelah isyraq misalnya, silakan lanjutkan itu dan berusaha untuk menghafalnya. Kalau mungkin malam lanjutkan terus. Jadi jadikan itu kebiasaan kita, bahkan nanti menjadi kebutuhan kita. Nah, ini satu contoh kasus bahwa memang selain baca Al-Quran ada majelis ilmu tadi yang itu mendatangkan manfaat. Kemudian motivasi untuk ilmu juga untuk kita semua, bahwa malaikat-malaikat yang Allah utus tadi itu kan ketika disebutkan tadi di antaranya itu wa khafatumul malaikat, malaikat itu menaungi kita nih. Naungannya itu untuk berdoa untuk kita.
Allahumma ighfir lahu wa tub alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, terima taubatnya, ya Allah sayangi dia. Dan setelah selesai kajian, dimanapun kajian, malaikat yang mendampingi kita ini, ya, itu dia akan menghadap Allah. Subhanallah, dia laporan kepada Allah, Allah tanya, gimana kalian lihat itu hamba-hambaku? Ya Allah, kami lihat mereka hadir dalam majelis ilmu. Bagaimana mereka ketika yang hadir majelis ilmu? Satu malaikat mengatakan, ya Allah, saya melihatnya mereka hadir majelis ilmu ketika disampaikan tentang surga, mereka berharap dengan surga itu. Allah tanya, apakah mereka pernah lihat surga itu? Ya Allah, mereka belum pernah lihat surga, tapi dahsyatnya mereka sangat berharap dengan surga. Kemudian dikatakan lagi oleh malaikat, dan ketika disampaikan tentang neraka, tentang azab neraka, mereka ketakutan dengan itu. Ketakutan dengan itu. Maka Allah tanyakan, apakah mereka sudah pernah lihat neraka? Belum ya Allah, mereka belum pernah lihat neraka, tapi mereka amat takutnya neraka dan berusaha untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Habis sekalian, itu malaikat pertama. Malaikat kedua menyebutkan, Allah katakan kepada malaikat ini, ya, pahala yang besar untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu. Allah sebut, wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu itu pada makhluk yang di langit. Malaikat berikutnya bercerita, ya Allah, di antara mereka ada juga yang hadir ketika dia duduk di majelis ilmu itu, dia sebenarnya tak niat untuk menuntut ilmu. Dia niatnya cuma pergi ke masjid, sholat, terus karena hari hujan dia tak pulang. Nggak ada kita kan? Kita tadi udah tahu dia bakal wirid kan? Ada orang yang ketika dia hadir di masjid, dia tidak niat untuk hadir di majelis ilmu itu, ya Allah, tapi dia tetap duduk di majelis ilmu itu. Bahkan kadang-kadang sambil ketiduran gitu. Maka orang ini juga mendapat pahala yang besar, ya Allah. Ya, orang itu pun mendapat kehormatan, mendapatkan pahala besar, mendapatkan rahmat dari kata Allah, mendapatkan ketenangan dari kata Allah. Jadi ternyata orang yang dari rumahnya tak niat gitu ya, ya sebab tertentu adalah tanggung nih menunggu isya, udah duduk aja sini dulu gitu ya, tak niat dia untuk majelis ilmu, maka insya Allah juga akan mendapatkan. Tapi ada juga yang lebih dahsyat lagi. Ya Allah, tadi ada orang yang ini paling dahsyat. Ada orang yang ketika wirid pengajian, ketika majelis ilmu sedang berlangsung di masjid itu, dia lewat di depan masjid. Lewat di depan masjid, ini kan biasa kita lewat di depan masjid. Tapi yang lewatnya itu berbeda. Lewatnya dia nengok ke arah masjid, memperhatikan sedikit sebentar bahwa di dalam itu ada kajian ilmu. Maka dikatakan kepada malaikat, oleh malaikat kepada Allah, bagaimana dengan orang ini ya? Maka Allah katakan, orang ini pun mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmatku, dan kata Allah SWT. Baik sekalian, malaikat ini dahsyatnya majelis ilmu. Jadi majelis ilmu tidak sesuatu yang sia-sia untuk kita hadiri, walaupun dengan bagaimanapun keadaan kita. Ya, kalau misalnya nih, ini kita ambil yang terakhir nih. Ketika kita lewat di sebuah masjid, musola, terdengar ada wirid pengajian, sedikit perhatian kita untuk itu, ini sangat bermanfaat untuk kita, memberikan pahala yang besar untuk kita, jadi cadangan, investasi, kebaikan, catatan pahala yang Allah hadirkan bagi kita. Bapak sekali muliakan Allah. Baik, kali ini tidak tengok Pak Lukman. Pak Lukman selalu minta sampaikan beberapa terkait dengan sholat, mengulang-ulang kaji tentang sholat. Kadang-kadang memang sholat ini sudah kita anggap sebagai rutinitas yang biasa, sehingga terkadang segelintir sebagian orang itu ya yang biasa saja lah, begitu-begitu saja lah ya, padahal belum sampai misalnya ilmu tentang itu padanya, maka dia seperti itu saja, seperti itu saja. Nah, oleh karena itu memang perkara sholat ini bukan perkara kecil, bukan perkara biasa, karena memang terkait sholat Allah memang banyak untuk memberikan arahan kepada kita, memberikan penjelasan detail tentang sholat kepada kita semua. Misalnya ketika dikatakan ya alladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Salat itu bukan sekedar tapi juga sebagai penolong kehidupan kita. Ya, salat itu memberikan pertolongan bagi kita menghadapi kehidupan ini. Nah, selain itu salat itu menjadi rukun bagi agama kita pada diri seseorang, yang tatkala rukunnya itu diabaikan, termasuk orang yang mengabaikan atau melalaikan salat itu tidak mempelajari secara detail tentang sholat. Kita mungkin termasuk saya,
ya, masih lemah kita memahami makna sholat. Para ulama menyebutkan kenapa orang sulit untuk khusyuk dalam sholat. Kenapa sulit untuk khusyuk dalam sholat? Nah, di antara penyebab sulitnya khusyuk itu karena memang kita belum memahami makna bacaan-bacaan sholat kita. Ini di antara hal yang membuat sulit untuk khusyuk. Selain tentu gangguan yang lain, ya, gangguan lain itu masih banyak. Di antaranya gangguan iblis, gangguan setan. Yang gangguan itu akan hadir terus. Setan menjauh dari masjid ini itu ketika azan dikumandangkan, ketika iqamah dikumandangkan. Setelah itu dia balik lagi. Baliknya bukan dalam waktu yang lama, sebentar. Jauh dia lari sampai terkentut-kentut kata Rasulullah. Tapi datangnya itu juga cepat, mengganggu orang-orang yang sholat. Ya, mengganggu orang-orang yang sholat, masuk ke saf-saf sholat, gitu ya. Karena itu diingat oleh Rasulullah, sudul khalal, gitu ya. Kalau kita sering dengar imam menyampaikan itu misalnya, itu artinya sudul khalal itu artinya rapatkan, pertemukan kaki-kaki kalian, tutup celah-celah, itu artinya tutup celah-celah di saf-saf kalian. Supaya apa? Supaya setan tidak hadir, yang kemudian mendatangkan gangguan lebih banyak lagi kepada kita yang sholat. Ya, nah, kita bisa menjaga yang lain. Oh, oke lah, kita ini bacaan sholat belum hafal semua, belum paham maknanya semua. Tapi saf sudah kita rapatkan dengan baik, sudah kita atur dengan baik, insya Allah sudah berkurang gangguan kehusyukan kita. Yang menyebabkan khusyuk kita terganggu itu sudah mulai berkurang. Tapi kalau sudahlah bacaan makna bacaan sholat belum paham, tambah safnya jarang-jarang, gitu ya, ada celah tak ditutupi, gitu ya, maka tambah banyak gangguan sholat kita. Karena itu orang ulama mengingatkan kita, kalau kalian mau mencari kunci yang hilang, maka sholatlah. Artinya apa? Artinya ketika kita sholat yang cenderung untuk tidak khusyuk tadi, maka syaitan itu akan cepat membuat godaan dengan cara begitu. Tuh kunci tadi di situ. Syaitan itu. Kenapa syaitan lakukan itu? Supaya sholat kita tidak khusyuk. Ya, tadi letak di mana lah peci saya, letak di mana baju yang ini, letak di mana macam-macam lah terpikir itu ya. Tadi aduh saya tadi lupa tadi nanda tangan itu misalnya. Ya, lupa meletakkan uang di mana tadi. Jangan-jangan ini uang dah diganggu pula macam-macam lah ya. Begitu pikiran-pikiran yang kemudian itu para ulama menyebutkan itu bagian dari gangguan iblis dan syaitan di dalam sholat kita. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT. Kita baca sebuah hadis. Ini satu hal yang mungkin bisa kita temukan dalam sholat-sholat di antara kaum muslimin ya. Nah, tentu kita tidak termasuk yang ini. Cuma ini bagian kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shibl, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha fi shalah. Dari Abdurrahman bin Shibl ini dia berkata bahwa Rasulullah SAW itu melarang orang yang sholat, ya, melarang orang sholat. Siapa yang melarang sholat yang dilarang ini? Yang pertama ada disebutkan antara dengan 3 perkara larangan. Jadi dalam satu hadis ini ada 3 larangan yang disampaikan kepada kita, yakni yang pertama itu naqril ghurab, ya, naqril ghurab, yakni orang-orang yang sholatnya itu seperti burung gagak, ya, burung gagak sholat, ya, burung gagak sholat maksudnya burung gagak yang makan. Jadi sholatnya seperti burung gagak itu, yakni gagak yang makan. Bagaimana gagak makan? Seperti ayam makan kira-kira. Gimana itu? Cepat, ya, cepat. Patokan itu cepat, ya, cepat. Nah, ayam kan begitu juga kalau dia makan cepat. Ini simbol apa ini? Isyarat apa larangan Rasulullah yang pertama ini? Isyaratnya untuk orang-orang yang sholatnya itu tidak tumakninah, sholatnya terburu-buru, ya, sholatnya terburu-buru. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat tengah duduk-duduk setelah sholat di masjid atau sebelum sholat, ya, sebelum sholat mengerjakan sholat fardu. Kemudian ada seseorang yang datang, dikisahkan dari Arab Badui, ya, dari orang-orang pinggiran kota Madinah begitu. Ketika dia hadir di majelis itu dan dia melaksanakan sholat, ya, sholat, kemungkinan sholat dia di masjid, dia sholat.
Selesai sholat dipanggil Rasulullah, sholat lagi. Rasul suruh dia sholat lagi, Selesai dia sholat dipanggil lagi Rasul, sholat lagi sampai 3 kali panggilan. Nah, kemudian pemuda ini bertanya, orang ini bertanya, ya Rasulullah, saya tak tahu lagi bagaimana sholat saya yang benar itu. Kalau engkau suruh lagi seperti itu juga, maka kata Rasulullah, sholatlah dengan tenang. Ya, sholatlah dengan tenang. Dalam bahasa itu menggunakan kata sakinah dan menggunakan kata tumakninah. Dua-duanya dekat itu, satu akar makna, yakni tenang. Sakinah dan tumakninah. Tenang dalam sholatnya, tidak terburu-buru. Nah, isyarat itu dalam hadis dikatakan sebagai seperti sholatnya burung gagak. Sholat burung gagak itu artinya gagak yang makan cepat gitu ya. Baca berdiri, takbir, kemudian tak lama kemudian ruku sebentar langsung bangkit lagi, langsung sujud gitu ya, mencepat saja. Nah, kalau bacaan mungkin bacaannya paling hafal gitu. Kayak itulah, kayak yang pernah dilihat di TV atau di YouTube gitu ya. Ada orang sholat tarawih 23 rakaat, waktunya cuma 15 menit atau 10 menit gitu. Sebentar sekali. Kita yang sholatnya 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir itu mau lewat 1 jam. Ya, lewat 1 jam. Dia 23 rakaat 10 menit. Nah, yang seperti itu dimasukkan dalam kategori oleh para ulama sholatnya burung gagak, artinya sholat orang yang terburu-buru dalam sholatnya. Yang kedua, yakni waqtirashis sabr. Ya, orang-orang yang sholatnya itu sujudnya seperti rebahnya binatang buas. Dalam sebuah riwayat disebutkan singa, dalam riwayat lain disebutkan harimau. Ya, jadi ini disebutkan dengan istilah binatang buas. Ya, seperti apa sholatnya binatang buas itu? Yakni sholatnya orang yang ketika sujud itu tangannya nempel ke lantai gitu. Jadi ini sikunya ini bukan hanya telapak tangan. Kan anggota sujud itu kan 7 ya. Kemarin Ustaz Maulana Hidayatullah ya, itu menyampaikan anggota sujud itu kan ada 7 nih. Nah, 7 ini kan, ini kemudian 2 tangan kita, 2 telapak tangan, 2 lutut, kemudian 2 jari-jari kaki. Ya, ini tidak termasuk. Yang termasuk itu hanya telapak tangan. Tapi Rasul ingatkan kepada kita, termasuk sholat yang harus kita pelihara itu harus kita hati-hati kan? Ya, pelihara baiknya, tapi hati-hati terhadap perbuatan sholat yang disebut oleh Rasul sebagai perbuatan yang keliru. Ya, yakni ketika sujudnya nempel. Kalau boleh kita contohkan gini ya. Ya, misalnya gini, dia sujud, biasanya kan harusnya begini nih, tangan gini, ya, letaknya boleh daun telinga jari-jari ujung jarinya sejajar daun telinga atau sejajar bahu boleh, ya. Nah, tapi posisi tangan kita harus terbuka begini, ya, terbuka begini atau begini. Nah, yang jadi masalah yang disebut oleh Rasulullah sholatnya seperti rebahnya atau tidurnya binatang buas itu ketika sholatnya gini. Jadi tangannya itu sampai ke siku nempel ke tempat sujud, ya, nempel ke tempat sujud. Nah, itu bisa terjadi dan bisa saja terlihat, ya, atau mungkin bisa saja dilakukan, tapi itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasul melarang yang begitu, ya, masuk kategori yang dilarang oleh Rasulullah SAW dari 3 perkara yang kemudian harus kita waspadai dalam kehidupan. Yang ketiga, wa ayyuqimar rajulu al-maqam al-wahid, ya. Seseorang yang sholatnya itu mengambil tempat sholat untuk dirinya itu di satu tempat saja, ya, dia sudah membooking tempat itu. Ini termasuk dilarang oleh Rasulnya, membooking tempat gitu ya. Pokoknya tempat saya di situ.
entah di sudut, entah di tengah, entah di itu gitu ya. Nah, pokoknya tempat saya situ nggak boleh diganggu oleh orang lain. Yang jadi persoalan sebenarnya persoalannya kalau dia terlambat. Kalau dia duluan tak ada yang terganggu, tidak ada persoalan. Ya. Dan itu pernah ada sahabat, walaupun riwayatnya lemah gitu ya, namanya Sya'ban. Sya'ban ini itu dipandang oleh Rasulullah SAW. Rasul itu kalau setiap sholat itu dia memperhatikan, ya ini pemimpin yang jadi imam, dia perhatikan jamaahnya, sahabat-sahabatnya, dia perhatikan siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, dia tahu. Satu hari dia tidak melihat sahabatnya ini, ada satu sahabat yang tak terlihat. Mana nih orang yang biasa di situ tuh? Orang ini biasa di situ, tempatnya memang di situ, karena memang paling duluan datang. Ya, paling duluan datang. Jadi memang enggak, dia bukan milih-milih, memang dia datang dan ambil tempat di situ, bukan mengkhususkan tempat. Ya, bukan mengkhususkan tempat untuk dirinya yang kemudian orang lain terganggu dengan itu, tidak. Nah, ini salah satu kemuliaan. Jadi saya senang bahagia ya, jemaah kita bapak-bapak yang bisa memang rutin bisa hadir selalu ke masjid dan mengambil tempat itu bagus, tidak ada persoalan. Tapi kemudian yang masuk kategori yang dilarang Rasul ini, dia membooking tempat itu, kemudian orang lain tak boleh di sini. Kalau ada orang yang menempati, sama saya tempat saya, tempat bapak ini, tempat ibu nih. Nah, itu termasuk dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu yang begini ini kita waspadai untuk tidak terjadi, dan kami kira ini akan sulit juga terjadi sekarang, ya. Kalau di masa Rasul bisa jadi ini terjadi, karena pada masa Rasul itu ada orang yang bersemangat cuma lupa diri, ya, bersemangat dia, pokoknya saya di situ, dia bersemangat untuk masjid, cuma dia lupa bahwa tak boleh, maka keluar larangan Rasul itu. Kejadian mungkin seperti itu, maka keluar larangan itu. Ya, kalau sekarang alhamdulillah sampai sekarang belum pernah terdengar kita ada ceritanya orang merebut tempat gitu ya, karena memang di situ sudah di bookingnya, nggak ada itu ya. Kita lihat baik hari Jumat mau hari apa, kalau memang ada orang di situ terus duduknya, ya bisa jadi memang di situ tempat yang kosong dia isi situ. Ya kan, nanti kadang-kadang kita Jumat ini sah pertama belum terisi penuh. Ini salah satu yang disebut oleh para ulama fikih kesalahan. Kesalahan orang yang hadir ke masjid adalah ketika mereka tidak mengambil tempat pertama itu di saf depan dulu. Ini hati-hati nih kita nih. Ya, jadi kalau kita berusaha untuk bisa memperbaiki dan terus memperbaiki ibadah sholat kita, di antaranya begitu. Ketika kita hadir ke masjid, duluan silakan ambil posisi di depan. Kenapa demikian? Saf depan itu adalah saf terbaik, yang bahkan Rasul menyebutkan, andaikan tahu umatku betapa besarnya, betapa dahsyatnya saf pertama dalam sholat itu, maka mereka pasti akan berebut untuk mendapatkannya sekalipun harus dengan diundi. Jadi ada disebutkan ada dua amalan, ya, dua amalan yang orang kalau tahu betapa besar pahalanya, mereka akan bergegas untuk mendapatkan kesempatan itu sekalipun dengan diundi. Salah satunya saf pertama, yang keduanya azan. Jadi berapa hari yang lalu kita dengarkan tausiah tentang azan, ya. Orang yang berebut untuk azan, berebut dalam arti bukan merebut mic itu bukan, tapi karena banyak yang ingin jadi muazzin, ya azan diundi gitu, atau set misalnya begitu. Demikian itu saf pertama. Jadi kenapa banyak orang yang enggan di saf pertama? Belum tahu betapa dahsyatnya saf pertama itu. Ya, belum tahu, sehingga padahal dia sudah hadir duluan, sudah sampai keduluan, dia pilih tempat di belakang. Bahkan ada orang yang kadang-kadang begitu perhatiannya dengan orang lain, dia sudah duluan datang, dia ambil tempat di situ. Kalau ada kosong, orang lain disuruhnya maju duluan. Ini tidak tepat, kurang tepat. Ya, harusnya kita yang punya hak di situ, karena kita duluan. Ya, apa ya? Saya pernah baca sebuah tulisan, termasuk dalam perkara itu bukan berarti tak boleh, tapi agak kurang etis kalau kita menyuruh orang duluan, sementara seharusnya itu hak kita. Hak kita untuk di saf depan itu, kita suruh orang duluan dengan maksud mungkin dia menghargai orang itu. Tidak begitu dalam perkara sholat ini. Menghargai orang betul, tetapi memang Allah dan Rasul lebih menghargai orang yang hadir duluan di masjid untuk mengambil tempat di saf terdepan itu. Nah, baik sekalian muliakan Allah Taala, ini mungkin beberapa hal yang
menjadi perhatian kita dari hadis yang kita bacakan tadi. Di 3 perkara ini mudah-mudahan tidak terjadi, tidak kita lakukan. Yang pertama tadi, kita hindari sholat yang terburu-buru, ya. Bahkan bukan hanya sholat yang terburu-buru, datang ke masjid terburu-buru pun tidak boleh. Ya, diingat oleh Rasulullah, jangan kalian terburu-buru ke masjid, tetapi berjalanlah kalian dengan sakinah, lagi-lagi kata sakinah dalam mana hadis itu, yakni dengan keadaan tenang. Apa yang kalian dapati di jamaah itu nanti di sholat itu, itulah rezeki kalian, itulah hak kalian, dan kalian kalau memang terkurangi tambah. Jadi tak jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru. Baik sekalian, yang kedua, kita hindari sholat seperti rebahnya atau tidurnya, istirahatnya binatang buas, yakni ketika sujud itu menempelkan bagian tangan kita, ya, sampai ke siku ke lantai, ya. Yang ketiga, hendaknya kita tidak memilih-milih tempat, ya, mengkhususkan tempat di shaf tersebut, ya. Kalau apalagi kalau sampai mengganggu hak orang lain untuk menempati shaf tersebut, ya. Silakan kalau memang kita ingin tempat itu milik kita, dalam arti tempat kita itu, ya silakan datang lebih cepat terus, ya. Sebelum orang datang kita sudah datang. Dan kalau bisa kita lakukan itu, subhanallah, tentu inilah pahala yang insyaallah tidak sangat besar disediakan oleh Allah Taala. Kami kira itu kita masih punya waktu beberapa menit lagi kira-kira. Kalau ada pertanyaan untuk diskusi kita silakan, nanti kalau tak terjawab sekarang kita bisa jawab nanti. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Tadi udah habis waktu. Gimana? Lanjut besok aja lah, Tan. Lanjut. Stop dulu. Stop aja lah, Tan. Oke. Karena waktu udah masuk ya. Baik, terus sekalian mohon maaf. Nanti bisa ada nanti kita diskusi sambil setelah sholat, ya. Baik, terus sekalian, demikian kajian kita malam hari ini. Mari kita jaga kesempatan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu kapanpun, ya. Mungkin tak di sini, di tempat lain, ya. Kalau mau tiap malam kita bisa melacak masjid-masjid di mana kira-kira ada majelis ilmu malam ini. Nah, kalau ada kesempatan, di sana ada majelis ilmu, Ustaz, ini silakan, ya. Yang penting yang disampaikan oleh Ustaz itu adalah kebenaran, dasarnya jelas, Al-Quran dan hadis, dan para ulama yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis itu. Kemudian istiqomah kita untuk menjaga sholat kita. Semoga dengan menjaga sholat itu kita pun mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan kajian kita ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.